Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali melanjutkan kajian kita, kajian doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Dan ini merupakan warisan diantara warisan Nabi alaihi salatu wassalam dan bukti kecintaan Nabi alaihi salam kepada umatnya. Karena begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga beliau mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang dengannya kita bisa melewati ujian-ujian kehidupan ini dengan baik. Begitu besar keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hambanya jika hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, jika hambaku mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Jika kita mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita. Fa in dzakarani fi mala'in, jika hambaku itu mengingat aku dalam perkumpulannya, dalam majelisnya, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih mulia dari perkumpulan mereka, yaitu perkumpulan para malaikat. Allah menyebutkan nama-nama kita, mengingat kita di dalam perkumpulan tersebut. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, hambaku datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadaku, kata Allah, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, dia mendekat kepada Allah dengan zikirnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya sejengkal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Satu hasta. Maka Allah akan semakin dekat dengan hamba tersebut. Lebih dekat daripada upaya hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya dira'an, jika hamba itu mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekatinya, aku akan mendatanginya, mendekat kepadanya satu depak. Wa in atani yamshi, jika hambaku itu datang kepadaku, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki ibadahnya kepada Allah, memperhatikan amalan-amalannya kepada Allah, dengan berjalan kaki, dia seolah-olah berjalan kaki mendekat kepada Allah, maka Allah mengatakan ataituhu harwalah, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah, ingin memperbaiki dirinya, ingin memperhatikan amalan-amalannya, ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat gembira, lebih gembira daripada hamba tersebut.
Maka hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah sebagai bentuk di antara amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita menjadi hamba yang memiliki kedudukan yang mulia. Salah satu di antara zikir itu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan doa kemudahan bagi siapa yang berada dalam kesulitan, siapa yang berada dalam sebuah kesempitan, atau siapa yang memiliki urusan. Dan kita semua tentu adalah manusia yang memiliki urusan, kesibukan, pekerjaan, dan segala urusan-urusan yang lain, termasuk yang belajar urusan pelajarannya, yang kerja urusan pekerjaannya, yang mencari nafkah urusan mencari nafkahnya, yang memiliki persoalan keluarga urusan keluarganya, dan segala kebutuhan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan untuk kita berdoa kepada Allah agar bisa memperoleh kemudahan dalam setiap perkara urusan kita, termasuk dengan urusan negara kita hari ini dan keadaan kita hari ini. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis an Anas ibni Malikin radhiyallahu an, dari hadis Anas atau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, bersabda atau berkata, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Nabi bersabda kepada Fatimah bintu Muhammad, anak dari Nabi kita Muhammad SAW, putri beliau Fatimah Az-Zahra. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Ma yamna'uki, apa yang menghalangimu, an tasma'i, untuk mendengarkan, ma usiki bihi, apa yang saya wasiatkan kepadamu. Maksudnya adalah dengarkan apa yang saya akan wasiatkan kepadamu, wahai Fatimah. Antakuli idza asbahti, katakan ya pada saat engkau memasuki waktu subuh ya, atau di pagi hari. Wa idza amsaiti, dan jika engkau memasuki waktu sore, waktu petang, apa yang harus dikatakan? Kata Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan putri beliau, orang yang paling beliau cintai, atau di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah putrinya Fatimah. Beliau Fatimah radhiyallahu anha, beliau mewasiatkan kepada Fatimah untuk membaca doa ini saat memasuki waktu pagi, waktu subuh, dan saat memasuki waktu sore hari. Doa itu adalah ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang memiliki sifat al-hayyul qayyum, ya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu saya memohon perlindungan, memohon pertolongan. Astaghith, meminta pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah saya meminta pertolongan. Aslih li, perbaikilah untukku, sya'ni, segala urusanku, kullahu, semuanya.
perbaikilah segala urusanku semuanya, atau perbaiki semua urusanku. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki urusan-urusanku. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau menyerahkan urusan-urusanku itu, keadaan diriku itu, ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfata aini, meskipun sekejap mata. Jadi doa ini meminta kepada Allah yang memiliki nama Al-Hayyul Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mengurus hambanya, terus menerus mengurusi hambanya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah saya meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku, keadaan diriku semuanya. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah ya engkau menyerahkan urusan itu atau urusanku kepada diriku sendiri. Tarfata aini, meskipun sekejap mata. Atau janganlah engkau meninggalkan diriku untuk mengurus urusanku meskipun sekejap mata. Jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah doa yang sangat penting bagi kehidupan kita di saat kita menghadapi apapun keadaan dalam hidup ini, urusan apapun urusan kita, bagi yang bekerja pekerjaannya, bagi yang menuntut ilmu, maka dalam dia belajar dan mendapatkan ilmu, bagi yang mengurus rumah tangga dengan segala macam problematikanya, dan bagi yang menjadi pemimpin dengan segala urusan pemerintahannya, semua keadaan-keadaan kita, bagi dokter dengan segala tanggung jawabnya. Jangan sampai lupa membaca doa ini di waktu pagi dan di waktu sore. Ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad SAW kepada Fatimah dan kepada semua umatnya. Sebagai orang yang beliau cintai, maka doa ini memiliki kedahsyatan yang luar biasa, yang akan merubah keadaan diri kita dan menjadikan urusan-urusan kita bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengurusannya, dalam pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam menjalankan dan memaksimalkan apa yang kita laksanakan dan memberikan yang terbaik terhadap urusan-urusan kita. Ya Hayyu ya Qayyum, perkataan ya Hayyu ya Qayyum dalam doa tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala bahwa al-haya, sifatul haya, sifat kehidupan itu mutadamminatun li jami'i sifatil kamal, bahwa sifat kehidupan itu mencakup ya sifat Allah al-hayy, itu al-hayyu itu mencakup semua sifat kesempurnaan, mencakup semua sifat kesempurnaan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun ya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kekurangan-kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Allah tidak makan, Allah tidak minum, tidak mengantuk ya.
tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun ya an kulli syai. Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas segala sesuatu. Antal ghani wa nahnu fuqara. Engkau lah ya Allah yang maha kaya, maha cukup, dan kita ini makhluk Allah adalah hamba yang miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat kesempurnaan dimiliki oleh Allah, sifatul kamal. Jadi Allah dengan namanya Al-Hayyu, Allah sempurna pendengarannya, sempurna penglihatannya, sempurna ya pengawasannya, dan segala keadaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna atas segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun itu. Dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama ya Al-Qayyum atau sifatul Al-Qayyumiyah, ya sifat Al-Qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup sifat Al-Qayyum yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta ini serta mengurus segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa lapar, tidak ada kebutuhan pada siapapun. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan pada semua perbuatannya. Kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum ini menjadi sebuah kalimat doa yang sangat agung yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, walihada kana ismullahil a'zam, merupakan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya, jika kita berdoa dengan nama itu, ya Hayyu ya Qayyum, ya, idza du'iya bihi ajab, jika kita berdoa dengannya maka Allah akan menjawab doa kita. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika kita meminta dengan mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, kemudian kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini yang merupakan nama yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita berdoa dengannya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan doa ini diawali dengan nama itu, ya Hayyu ya Qayyum. Dan segala hal yang berkaitan dengan sifat kesempurnaan ini, nama Allah yang sempurna ini tentu bertentangan dengan segala macam ya kekurangan-kekurangan. Allah Al-Hayy, Allah yang maha hidup, ya, terus menerus, ya, yang
mengurusi hambanya, ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sempurna, dengan namanya yang mulia ini, Allah Maha mendengar, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat, ya, Al-Hayyu ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak perlu untuk khawatir, karena setiap doa-doa kita Allah dengar, setiap permintaan-permintaan kita Allah Subhanahu wa taala dengarkan. Allah Subhanahu wa taala yang hidup terus menerus, yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, memperhatikan segala kebutuhan hamba-hambanya. Maka dengan doa ini kita memohon kepada Allah dengan kesempurnaan nama dan sifat Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha mengurusi hambanya. Kita tidak akan pernah ragu sebagai seorang mukmin bahwa kita tidak makan, kita tidak mendapatkan kebutuhan kita, ya. Seorang mukmin yakin bahwa ada Allah yang mengurusi kehidupan kita. Jangankan kita manusia, binatang saja, para pemirsa sekalian, itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuk mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuknya. Kalau binatang melata saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Maka tidak boleh seorang itu melakukan apa-apa yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu dari kebaikan, kemanfaatan, rezeki, jabatan dan segala macam yang, ya, merupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta, jabatan, kesehatan dan, ya, segala hal yang dibutuhkan oleh manusia tidak boleh kita mendapatkannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menjamin kehidupan kita. Ada Allah yang memperhatikan keadaan diri kita, yang mengurusi kita dan telah menetapkan rezeki untuk diri kita. Maka tidak boleh seorang muslim itu ragu, karena ada Allah yang terus-menerus mengawasi kita, memperhatikan kita, mengurus urusan kita. Al-Hayyul Qayyum, ya Allah, ya, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurusi hambanya, yang menegakkan segala urusan dan tidak akan ada satupun yang terjadi, satupun yang terlaksana melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, kalau ada persoalan dalam kehidupan kita, jangan mengambil solusi dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi yakinlah bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, membantu kita, dan pasti kita akan mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Jika seorang muslim itu, ya, dalam kondisi seperti ini, misalnya di lockdown, di karantina wilayah misalnya, tidak khawatir bahwa akan menjadi miskin dia, atau dia akan mati kelaparan misalnya, atau dia akan sengsara,
ya, dan tidak akan mendapatkan apa yang menjadi hak, ya, rezekinya di dunia ini. Tidak akan seseorang itu meninggal dunia kecuali telah menghabiskan apa yang menjadi jatah rezekinya. Ya, lan tamuta nafsan hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati meninggal seorang itu kecuali dia telah mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai rezeki untuknya. Maka tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita khawatir sehingga menjerumuskan kekhawatiran itu menjerumuskan kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Al-Hayyul Qayyum yang terus-menerus mengurus hambanya. Kalau ada orang kaya, ya, yang mau membantu kita, berapa lama dia bisa membantu kita? Atau seberapa hebat dia bisa mengetahui kebutuhan kita? Atau berapa kali dia bisa membantu kita? Apakah dia bisa memperhatikan setiap keadaan diri kita dan kebutuhan-kebutuhan hidup kita? Misalnya pimpinan perusahaan kita atau manajer kita. Kalau kita bergantung kepadanya, seberapa hebat dia bisa memberikan kebutuhan kita? Apakah dia tahu apa yang kita butuhkan? Apakah dia bisa terus-menerus memantau keadaan diri kita? Tentu jawabannya tidak. Maka tidak pantas seorang hamba itu menyandarkan dirinya dan kebutuhannya kepada pimpinannya. Tidak pantas seorang hamba itu menyandarkan urusannya kepada makhluk, kepada manusia. Tapi hendaknya dia berserah diri dan berpasrah serta mengandalkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Hayyul Qayyum, ya, memiliki nama, ya, Al-Hayyul Qayyum. Sifat kesempurnaan segala sifat, ya, yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran yang tidak bisa didengarkan oleh manusia atau makhluk apapun bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang tidak bisa didengarkan oleh manusia dan tidak bisa didengarkan oleh siapapun, Allah bisa mendengarnya. Kebutuhan yang tidak ada satupun orang yang tahu kebutuhan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Maka kalimat yang mulia ini menjadi awal dari doa yang mestinya kita meminta kepada Allah dengannya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Dan ini juga, ya, kalau kita berdoa kepada Allah dalam doa-doa yang lain, tidak mengapa untuk menyebutkan di awal doa kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka segala kesempurnaan kehidupan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meminta kepada Allah yang sempurna untuk kebutuhan diri kita, kesulitan kita, ya, yang menggenggam kehidupan kita, maka insya Allah akan selesai dan akan menjadi mudah urusan-urusan kita. Begitupun Ya Qayyum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, mengatur segala sesuatu urusan hamba-hambanya, makhluknya, tanpa ada rasa capek, tanpa ada, ya, satupun yang terlewat. Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa semua urusan. Sehebat-hebat manusia di muka bumi ini, itu tidak
mungkin bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu sedetail-detail dengan sangat baik. Ada saja yang terluput. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya Qayyum memiliki nama Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan manusia, urusan makhluknya, tidak ada satupun yang terlewatkan tanpa ada rasa letih, tanpa ada putus-putusnya, terus menerus. Maka mintalah kepada Allah dengan namanya Ya Qayyum. Kemudian perkataan birahmatika, ar-rahmah huna hiya sifatullah ta'ala, fahiya muta'alliqa, ya. Dan sifat rahmah ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkaitan dengan, ya, istighatsah, permintaan tolong kita kepada Allah. Saat seseorang ingin minta tolong kepada Allah, maka dia memohon kepada Allah dengan sifat Allah Ar-Rahmah. Ya, Ar-Rahmah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba yang mengatakan birahmatika astaghith, saya memohon kepada Engkau ya Allah pertolongan dengan, ya, rahmatmu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang kita butuhkan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala di antara rahmatnya menurunkan hujan, di antara rahmatnya memberikan tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, ya, makanan kepada kita manusia, memberikan kita keluarga, keturunan dan seterusnya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kita memohon kepada Allah pertolongan dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya, kami meminta pertolongan. Maka seorang hamba yang memohon kepada Allah dengan kalimat ini, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi persoalan kehidupannya, kesulitannya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, pada saat seorang hamba mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ya, Imam As-San'ani mengatakan syaqqa alaihi, pada saat seseorang itu mengalami, ya, kesulitan, ada urusan yang dianggap sulit, saat dia memohon kepada Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan terhadap kesulitannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, ya, atas pekerjaan dan urusan-urusannya tersebut. Maka saat seorang hamba mengatakan bi rahmatika astaghith, ya, maka kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut.
Dan ini menjadi bukti kebenaran iman kita kepadanya. Salah satu di antara jalan yang disyariatkan dalam Islam adalah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang baik. Ya, Asmaul Husna. Kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kemudian dengan sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kesulitan-kesulitan hambanya. Karena Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Maka mintalah kepada Allah dengan sifat kasih sayang. Aslih li sya'ni kullahu. Dan kita minta kepada Allah dengan 3 nama itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Saya memohon kepadamu ya Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus hambanya. Ya. Dengan rahmatmu ya Allah saya meminta pertolongan, perbaikilah urusanku. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusanku. Fi umuril haya wal barzah wal qiyamah. Sebutkan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Ali Waqf al-Qahtani bahwasanya yang dimaksud adalah fi umuril haya wal barzah wal qiyamah. Ya Allah saya memohon kepadamu untuk Engkau perbaiki urusanku dalam kehidupan ini semuanya, kemudian urusanku dalam alam kubur, alam barzah, dan urusanku nanti pada hari kiamat. Coba bayangkan para pemirsa sekalian, kita memohon kepada Allah untuk Allah perbaiki urusan kita di dunia ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi keadaan yang kita hadapi hari ini, kesulitan-kesulitan itu, Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongannya, kita minta untuk Allah perbaiki urusan kita. Apa saja yang terjadi setelah kalimat ini kita ucapkan, maka itu yang terbaik untuk diri kita, untuk kebaikan urusan dunia kita, untuk kebaikan urusan kubur kita, dan untuk kebaikan urusan hari kiamat kita. Ya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa taufiq iradatullah min nafsihi, bahwa taufik Allah Subhanahu wa taala, taufik merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hambanya, ya, agar berada di atas kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 7 sampai 8, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan memperindah keimanan itu dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian membenci kekufuran, ya, membenci perbuatan dosa, membenci perbuatan, ya, kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pemberian kecintaan atau kecintaan seorang hamba kepada amal soleh, pada iman, pada kebaikan, itu adalah taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba membenci keburukan, tidak suka pada kedurhakaan, tidak suka pada perbuatan yang salah, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba belum mencintai kebaikan, belum
serius mengerjakan kebaikan dan istiqamah di atas kebaikan, serta belum membenci keburukan, belum membenci perbuatan salah dan kedurhakaan, maka itu berarti belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Maka cinta pada kebaikan dan benci pada keburukan itu adalah taufik dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai, yang dikehendaki, merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu adalah hamba-hamba pilihan, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu merupakan keutamaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka jika hati kita ini masih belum mencintai kebaikan dan belum bersemangat untuk melakukan kebaikan dan belum membenci keburukan-keburukan itu, berarti kita harus memohon kepada Allah taufik agar Allah memberikan kita kecintaan pada kebaikan dan kebencian pada hal-hal yang dibenci oleh Allah berupa keburukan dan segala macam yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kita pun membencinya karena itu adalah taufik dari Allah. Maka Allah Maha mengetahui kepada siapa hamba-hambanya Allah berikan taufik ini. Maka mari kita meminta kepada Allah untuk Allah memberikan kita taufik untuk mencintai kebaikan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang penting untuk kita baca dan kita minta kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah saya kecintaan kepadamu. Anugerahkanlah saya kecintaan kepadamu. Wa hubba may yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbak, ila hubbika, dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri saya kepadamu. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik tersebut. Kemudian la takilni ila nafsi, jangan biarkan diri saya atau jangan serahkan urusan itu kepada diri saya. Tarfata aini, meskipun sekejap mata. Jangan tinggalkan saya. Wa tatrukuni, la tatrukuni, jangan tinggalkan saya. Itu makna dari la takilni ila nafsi. Jangan biarkan saya sendiri mengurus urusan saya, ya Allah. Saya menghadapi ujian, saya mendapati sebuah masalah dalam pekerjaan, saya mendapati sebuah persoalan dalam keluarga, saya mendapati masalah dalam bisnis dan seterusnya. La takilni ila nafsi, jangan biarkan saya, ya Allah, sendiri mengurus urusan saya itu. Tarfata aini, meskipun sekejap mata. Maka ini doa yang luar biasa, jemaah sekalian, karena kita berarti menyerahkan urusan itu kepada Allah. Memasrahkan urusan itu, menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayakan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita, membantu kita dalam urusan-urusan kita. Nah, ini adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas urusan-urusan kita. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal dan memasrahkan urusannya itu pada kekuatan dirinya, tapi dia memasrahkan urusannya itu kepada Allah, kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Al-Hayyul Qayyum, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengatur alam semesta ini, yang maha hidup dan maha mengurus urusan hamba-hambanya. Maka seorang hamba akan merasa tenang dalam hidupnya
karena mempercayakan itu kepada zat yang maha sempurna. Tidak gelisah. Ya, maka ini diantara disebutkan diantara doa untuk menghilangkan kegelisahan, kegundah gulanaan. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan sebuah doa yang mirip dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW, da'watul makruh, doa yang dirundung kesedihan, atau doa bagi orang yang dirundung kesedihan. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju, ya Allah, saya memohon kepadamu, dengan rahmatmu saya berharap, wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan biarkan saya mengurus urusan saya sendiri meskipun sekejap mata, wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah segala urusan saya, la ilaha illa anta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kata Nabi berikan nama doa ini da'watul makruh, doanya orang-orang yang dalam kesedihan. Saya ulang doanya, Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, saya mohon kepadamu dengan rahmatmu ya Allah saya berharap, wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan biarkan aku mengurus urusanku sendiri meskipun sekejap mata, wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku semuanya, urusanku di dunia, segala keadaan kehidupanku di dunia, keadaan saat aku dalam barzah, dan keadaanku saat di hari kiamat kelak. La ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Nah, ini diantara doa yang menunjukkan kepasrahan seorang hamba kepada Allah atas segala urusan-urusannya. Karena kalau urusan itu diserahkan kepada kita, kita tidak sanggup, kita tidak mampu, dan kita tidak mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk kehidupan kita, kehidupan akhirat kita. Maka kita harus mengatakan la wala takilni ila nafsi tarfata aini. Karena kalau kita menyandarkan urusan-urusan kita itu pada kekuatan diri kita, kita tidak mampu menyelesaikan itu dengan baik. Kita juga tidak mampu untuk milih mana yang baik untuk kehidupan akhirat kita dan mana yang buruk untuk kehidupan akhirat kita, karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Maka kita menyerahkan itu kepada Allah yang maha mengetahui, yang maha kuat, yang maha terus-menerus memperhatikan dan mengurusi hambanya. Maka tidak boleh seorang hamba itu untuk menyombongkan dirinya dan mengandalkan dirinya atas pekerjaan-pekerjaannya. Sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, hendaknya seorang itu tunduk meminta kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengurus urusannya dengan baik. Maka penting untuk kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata aini. Meskipun sekejap mata, jangan engkau ya Allah serahkan urusan ini kepada saya dan engkau meninggalkan saya. Maka kita meminta kepada Allah untuk menolong kita atas setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita hadapi, segala keadaan yang kita lewati dalam kehidupan ini, yang kita temui dalam kehidupan ini, persoalan-persoalan kehidupan termasuk keadaan sekarang ini. Maka jangan pernah mengandalkan kehebatan diri kita, melainkan kita pasrahkan, kita serahkan urusan itu, ufawwidu amri ilallah, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, dia tidak akan kecewa dengan urusannya itu. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan beruntung dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkannya dan terus menerus menolongnya
dalam menjalani kehidupannya tersebut. Maka ya, hari kita menggunakan doa ini dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar dari segala macam ya kesulitan-kesulitan. Ya. Maka siapapun yang merasa ada kesulitan dalam hidupnya, baca doa ini. Ya, Nabi SAW diriwayatkan kalau Nabi mendapatkan kesulitan, maka Nabi berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Nabi mengulang doa itu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menghadapi satu urusan yang sulit, baca ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah atas urusan kita. Dan jangan lupa setiap pagi hari membaca doa ini, dan setiap sore hari membaca doa ini. Satu kali saja. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah yang maha hidup lagi terus menerus mengurus hambanya. Ya Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Ya Allah yang mengatur segala sesuatu di atas muka bumi ini dan seluruh alam semesta ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu birahmatika astaghfir. Ya, dengan rahmat Allah yang umum berkaitan dengan ya urusan kehidupan dunia kita, itu bukan hanya untuk orang muslim, orang mukmin, tapi juga untuk ya semuanya, semua makhluk. Rahmat kehidupan, ya makanan, minuman, berkeluarga, ya kesehatan, itu semua makhluk-makhluk Allah mendapatkan rahmat yang sifatnya umum, sedangkan ada rahmat Allah yang bersifat khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman untuk dia mengenal keimanan, mencintai kebaikan, menjauhi perbuatan kemungkaran, dan diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari ya siksaan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus ya untuk orang-orang beriman. Maka mari kita membaca doa ini setiap pagi dan setiap sore. Saya ulangi doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.